Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini untuk mata kuliah penjaminan mutu dan audit perangkat lunak, kita akan bahas mengenai development and quality plans. Di mana pokok bahasanya lain bisa kita lihat. Di sini kita akan bahas mengenai tinjauan kontrak, kemudian development plan and quality plans objectives, kemudian elemen of development plan, kemudian project product, kemudian project interface. Selanjutnya yaitu mengenai project metodologi dan development tools. Kemudian lanjut ke software development standard and procedures. Kemudian the mapping of development process, kemudian project milestone, kemudian project staff organization, kemudian development facilities, kemudian development risk, selanjutnya yaitu control methods, kemudian yang selanjutnya yaitu project cost estimation. Kita bahas ketinjauan kontrak. Di sini kita akan bayangkan bahwa kita baru saja ditunjuk sebagai pimpinan ataupun kepala proyek yang cukup besar. Artinya di sini ketika di industri perangkat lunak ini akan kita sebagai pelaksana ya biasanya akan mengalami tekanan waktu yang serius pada saat pertama hari kerja kita menangani proyek perangkat lunak. Karena itu kita sebagai anggota tim proposal yang di sini pastinya akan berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan yang akan diadakan dengan perwakilan pelanggan. Nah, di sini kita harus yakin bahwa kita tahu semua yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, di sini pastinya kita sebagai tim, dalam hal ini kepala proyek, ya punya tujuan yaitu menggunakan rencana proposal dan dokumen internal yang telah disiapkan oleh tim sebagai rencana pengembangan dan kualitas. Ya. Nah, di sini kita harus siap untuk mengandalkan bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa proposal, kemudian perkiraan kapan proyeknya dimulai, kapan selesai, ini termasuk jadwal, kemudian persyaratan staf, data dokumen proyek, kemudian tinjauan desain yang sudah dijadwalkan, dan risiko pengembangan ini sudah ditinjau secara menyeluruh oleh tim peninjau. Ya. Kemudian di sini supaya kita tidak kecewa bahwa pada titik penting proyek yaitu manajer departemen ya harus melakukan pengembangan di mana kita harus siap melakukan perencanaan pengembangan proyek yang baru dan terpisah dari rencana pengembangan. Dan rencana kualitas ya ini masuk ke dalam rencana kualitas proyek. Nah, nanti kita akan mengklaim bahwa proposal yang sudah lengkap dan lampirannya ini bisa berfungsi sebagai rencana yang diminta. Nah, di sini biasanya manajer itu bersikeras bahwa proposalnya biasanya minta diperbarui dengan topik yang baru juga, kemudian lebih komprehensif untuk ditambahkan untuk menjamin kecukupan rencana proyek ke depan. Kemudian kita juga harus punya harapan bahwa manajer departemen itu benar. Nah, upayanya di sini biasanya ada investasi yang ditanam ya dalam menyiapkan rencana pengembangan dan kualitas yang akan dibuat ya supaya nanti hasil yang kita dapatkan khususnya perangkat lunak itu bisa bermanfaat. Nah,
Pastinya di sini kita akan menemukan beberapa anggota tim yang tidak akan bersedia pada tanggal yang sudah dijadwalkan karena adanya keterlambatan penyelesaian tugas ataupun perusahaan konsultan yang di sini telah setuju untuk memberikan dukungan profesional di bidang yang sangat khusus dan penting. Nah, di sini biasanya mengalami kerugian besar dan bangkrut untuk sementara waktu. Nah, ini dua jenis masalah ini itu bisa saja muncul. Nah, singkatnya proyek ini butuh rencana pengembangan dan kualitas di sini. Yang pertama harus didasarkan pada bahan proposal yang sudah diperiksa ulang dan diperbarui secara menyeluruh. Kemudian lebih komprehensif daripada proposal yang sudah disetujui, terutama sehubungan dengan jadwal estimasi sumber daya, kemudian evaluasi risiko pengembangan, kemudian sertakan subjek tambahan tidak ada dalam proposal yang sudah disetujui. Kemudian sudah siap di awal proyek untuk memberi peringatan tentang kesulitan penjadwalan, kekurangan staf potensial, kemudian kurangnya fasilitas pembangunan, kemudian masalah yang akan muncul ketika ada capaian tonggak dalam sebuah kontrak, kemudian risiko pembangunan yang sudah dimodifikasi. Nah, kemudian masuk ke dalam development plan and quality plan objektif. Di sini perencanaannya yaitu merupakan sebuah proses yang memiliki berbagai tujuan yang masing-masing yaitu untuk menyiapkan fondasi yang memadai untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjadwalkan kegiatan pengembangan yang akan mengarah pada penyelesaian proyek yang sukses dan tepat waktu, dan memperkirakan sumber daya tenaga kerja serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, melakukan rekrutmen anggota tim, kemudian mengalokasikan sumber daya pengembangan sesuai dengan jadwal kegiatan dan perkiraan kebutuhan sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan risiko pembangunan. Kemudian keempat, melaksanakan kegiatan SKA yang dibutuhkan. Kemudian menyediakan manajemen dengan data yang dibutuhkan untuk pengawasan proyek yang akan langsung nantinya. Lanjut ke elemen of development plan. Ini berdasarkan bahan proposal, rencana pengembangan proyek biasanya disiapkan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini elemen-elemennya biasanya masing-masing berlaku untuk komponen proyek yang berbeda. Ini terdiri dari rencana pengembangan proyek, antara lain project produk, kemudian project interface, kemudian project methodology and development tools, kemudian software development standard and prosedur, kemudian the mapping of development process, kemudian project milestone, kemudian project staff organization, kemudian development facilities, kemudian development risk, kemudian control method, kemudian yang selanjutnya yaitu project cost estimation. Kita ke project produk, di mana sini the development plan include the following product. Yang pertama, desain dokumen specific date of completion, indicating those items to be the customer delivers. Ya. Kemudian software product, kemudian training task-nya. Itu masuk ke dalam project produk. Yang pertama yaitu desain dokumennya yang sesuai dengan spesifikasi, ya, kemudian software produknya, spesifikasinya seperti apa, kemudian untuk trainingnya bagaimana,
itu masuk ke dalam project product. Kemudian project interface ini meliputi antarmuka dengan paket perangkat lunak yang ada, ya biasanya antarmuka perangkat lunaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, antarmuka dengan tim pengembangan perangkat lunak dan atau perangkat keras lainnya yang bekerja pada sistem ataupun proyek yang sama, yaitu hubungan kerjasama dan koordinasi. Kemudian yang ketiga, antarmuka dengan perangkat keras yang ada, ya, itu untuk project interface. Kemudian selanjutnya kita ke project methodology and development tool. Nah, ketika kita melakukan evaluasi kesesuaian metodologi proyek yang diusulkan dan alat pengembangan, seseorang juga harus punya pertimbangan pengalaman profesional staf, termasuk personel subkontraktor, bahkan biasanya ini hanya sementara saja, ya, nggak tetap ya. Kemudian software development standard and prosedurnya, kita harus menyiapkan data yang harus disiapkan dari standar dan prosedur pengembangan perangkat lunak untuk diterapkan ke dalam proyeknya. Kemudian kita lakukan the mapping of development process. Ya, di sini kita akan melakukan pemetaan pengembangan yang melibatkan penyediaan definisi terperinci dari setiap fase proyek. Deskripsi ini mencakup definisi input dan output dan kegiatan spesifik yang direncanakan. Deskripsinya ini meliputi yang pertama perkiraan durasi kegiatan, kemudian estimasi ini sangat tergantung pada pengalaman yang diperoleh dari proyek sebelumnya. Kemudian adanya urutan logis di mana setiap kegiatan harus dilakukan termasuk deskripsi ketergantungan masing-masing kegiatan pada kegiatan sebelumnya diselesaikan. Kemudian yang ketiga, jenis sumber daya profesional yang dibutuhkan dan perkiraan seberapa banyak sumber daya itu dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Nah, di sini beberapa metode yang tersedia untuk penjadwalan dan ada beberapa grafis yang menyajikan proses pengembangan, salah satunya yang paling umum yaitu menggunakan grafik Gantt yang menampilkan berbagai aktivitas dengan bilah horizontal yang panjangnya sebanding dengan durasi aktivitas. Kemudian biasanya di sini balok mewakili kegiatan, kemudian ditempatkan secara vertikal sesuai dengan inisiasi dan kesimpulan yang direncanakan. Beberapa alat yang sudah terkomputerisasi ini bisa menyiapkan grafik Gantt selain menghasilkan data kegiatan dengan waktu yang dibutuhkan untuk permulaan dan kesimpulannya serta sebagainya. Untuk metodologi penjadwalan yang lebih maju seperti CPM dan PERT, keduanya termasuk dalam kategori analisis jalur kritis. Biasanya ini ambil urutan ketergantungan ke dalam akun selain durasi kegiatan. Nah, di sini biasanya memungkinkan adanya perhitungan waktu mulai paling awal dan di sini paling dapat diterima untuk setiap kegiatan. Nah, ini perbedaan waktu mulai itu menentukan untuk fleksibilitas penjadwalan aktivitas. Kemudian perhatian khusus itu diberikan kepada kegiatan yang tidak memiliki fleksibilitas penjadwalan. Itu dengan menjelaskan apa yang disebut dengan jalur kritis. Dan penyelesaian yang paling lambat itu biasanya menyebabkan keterlambatan dalam kesimpulan seluruh proyek. Kemudian ada beberapa paket perangkat lunak yang digunakan bersama dengan metodologi ini, yaitu mendukung perencanaan pelaporan dan tindak lanjut dari penjadwalan proyek. Contoh paket perangkat lunak ini yaitu Microsoft Project.
Ini untuk diskusi lebih rinci tentang penjadwalan bisa dilihat dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan manajemen proyek. Kemudian masuk ke project milestone untuk setiap tonggak sejarah atau untuk menyelesaikan dan produk dokumen, ya. Ini biasanya ada dokumen dan kode yang harus ditentukan. Kemudian project start organization, ini rencana organisasi yang terdiri dari staf ataupun struktur organisasi yang di sini definisi tim proyek dan tugas mereka, termasuk tim yang terdiri dari pekerja sementara subkontraktornya. Kemudian yang kedua, persyaratan profesional. Sini masuk ke dalam sertifikasi profesional, pengalaman bahasa pemrograman, ataupun alat pengembangan, pengalaman dengan produk yang sejenis, dengan perangkat lunak tertentu, dan sebagainya. Kemudian jumlah anggota tim yang dibutuhkan untuk setiap periode waktu, sesuai dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Nah, di sini diharapkan bahwa tim akan memulai kegiatan mereka pada waktu yang berbeda. Ini bahwa ukuran tim bisa bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Itu tergantung dari kegiatan yang direncanakan. Nama pemimpin tim dan anggota tim, nah ini kesulitan yang diharapkan muncul sehubungan dengan penugasan jangka panjang anggota tim. Untuk tim ini bisa saja ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam penugasan mereka. Ya, oleh karena itu nama staf itu dibutuhkan untuk membantu melacak partisipasi dalam anggota tim. Kemudian development facilities. Nah, di sini fasilitas pengembangan yang dibutuhkan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan alat pengembangan, perangkat keras, ruang kantor, dan lainnya. Untuk setiap fasilitas, biasanya periode yang dibutuhkan ini untuk penggunaannya harus ditentukan pada jadwal. Kemudian masuk ke development risk, risiko pembangunan ini melekat pada proyek apapun. Jadi setiap proyek pasti ada risiko. Nah, di sini untuk memahami risiko-risiko yang ada, nah, di sini biasanya yang disebut dengan pervasiveness-nya, ya, bagaimana mereka bisa dikendalikan. Pertama kita harus melakukan definisi konsep, ya, risiko pembangunan, yaitu keadaan ataupun properti dari tugas ataupun lingkungan pengembangan yang jika diabaikan untuk meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek. Ini menurut proponen dan lieutenant. Ini risiko pembangunan yang umum biasanya yaitu kesenjangan teknologi, kurangnya pengetahuan dan pengalaman profesional yang memadai, dan untuk pelaksanaannya ya biasanya ada tuntutan kontrak pembangunan. Kemudian adanya kekurangan staf. Ini biasanya hal ini bisa saja muncul dan tidak bisa diduga sebelumnya. Kemudian saling ketergantungan elemen organisasi, kemungkinan bahwa pemasok subkontraktor perangkat keras ataupun perangkat lunak khusus misalkan tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan jadwal. Kemudian masuk ke dalam kontrol metode, yaitu untuk mengendalikan implementasi proyek, dan manajemen departemen itu menerapkan serangkaian praktek untuk pemantauan ketika menyiapkan laporan kemajuan dan melakukan koordinasi, pertemuan, diskusi komprehensif tentang metode pengendalian proyek. Kemudian masuk ke dalam project cost estimation. Ini masuk ke perkiraan biaya yang didasarkan pada perkiraan biaya proposal, itu diikuti oleh tinjauan secara menyeluruh dari relevansi yang berkelanjutan. Itu berdasarkan estimasi sumber daya manusia yang
diperbarui, kemudian kontrak yang dinegosiasikan dengan subkontraktor, kemudian pemasok dan sebagainya. Misalkan bagian dari proyek itu direncanakan akan dilaksanakan oleh tim pengembang internal, perlu dilakukan oleh subkontraktor karena tidak adanya tim atau tidak tersedianya tim. Perubahan biasanya itu dalam anggaran tambahan yang substansial. Nah, itu saja untuk pertemuan keempat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.